pada saat orang tua bapak kami masih ada pun sebenarnya kami orang sudah cukup susah. Ditambah lagi setelah ayah meninggal, keluarga ini menjadi sangat-sangat susah. Oke. Nah, tapi walaupun saya kecil, saya itu kalau berantem itu suka pukul orang. Saya suka pakai kayu gitu. Bahkan kadang-kadang saya suka pakai batu atau tanah. Dan malam hari itu sedang berlangsung acara, nggak tahu bagaimana tiba-tiba ada bunyi dung, itu suaranya kencang sekali ya. Ini ternyata belakangan kan kita tahu itu bom ya Bu ya. Itu bom memang posisinya tidak di tengah-tengah jemaat. Nah begitu bomnya itu meledak, itu orang-orang seperti kayak dilempar gitu dari sini sisi langsung semuanya ke sisi sana itu. Ada ratusan orang kan. Salah satu dari teman kita itu menemukan sebuah tas yang cukup berat dan itu ada kabelnya gitu ya. Lalu dia berkata, "Oh, ada bom." Dia ambil itu bom, dia dibawa, dipeluk gitu sampai berdoa ya, pergi ke parkiran dan bomnya itu sangat-sangat besar, dahsyat. Halo GMCC Podcast, apa kabar? Saya yakin teman-teman, para bapak ibu sekalian menunggu ya tamu narasumber kita hari ini siapa. Oke, saya mau perkenalkan, dialah adalah siapa Kak? Thohab Aritonang. Ada mau tahu nih tentang Kak Thohab? Yes. Ya, tentang latar belakang, kehidupan masa-masa kecil gitu. Biar saya lebih bisa paham tentang siapa Kak Thohab. Saya pengen kenal, pengen tahu gitu. Kak Thohab nih latar belakangnya seperti apa sih gitu. Boleh tahu nggak? Boleh cerita? Baik, boleh Bu. Oke. Ya, jadi saya ini berasal dari Sumatera Utara. Saya besar atau bertumbuh sebagai anak desa, anak kampung. Waktu kecil menurut saya anak yang cukup bahagia gitu ya, sebagai anak kampung yang suka bermain gitu, suka berkelahi ya, suka curi kebun orang kayak gitu-gitulah kerjaan saya. Apaan yang kecil. Dicuri? Cabai? Iya, duren, ya mangga, itu kerjaan saya waktu kecil. Jadi waktu kecil itu saya cukup nakal gitu ya. Bahkan waktu saya masih SD itu saya sudah mulai merokok sebetulnya. Oke. Ya, dan SD kelas berapa Kak Thohab? Ya, mungkin kelas 3 kelas 4 itu sudah mulai. Dan gaya merokok kita waktu itu bukan gaya orang merokok seperti pada umumnya. Kalau orang merokok pada umumnya kan biasa aja ngerokok satu batang sambil santai gitu ya. Karena kita ini kan ngerokoknya kan nyuri-nyuri Bu. Gitu, nyuri-nyuri, kita pergi ke pohon kopi gitu, kita beli satu pak gitu, lalu berdua atau bertiga kita habisin dengan waktu yang secepat-cepatnya. Wah, oke. Pesta ada tuh ya? Pesta, jadi itu bisa seperti kayak menggunakan obat gitu ya, dan sebagai dampaknya kita bisa ngefly, bisa muntah kayak gitu-gitu. Oke. Pada saat saya umur 12 itu ada sesuatu yang terjadi Bu dalam keluarga kami, yaitu ayah saya tuh meninggal karena sakit. Gitu. Jadi setelah peristiwa itu ya pasti keluarga kami menjadi sangat susah lah gitu ya. Kenapa? Karena pada saat orang tua bapak kami masih ada pun sebenarnya kami orang sudah cukup susah gitu kan. Ditambah lagi setelah ayah meninggal ya keluarga ini menjadi sangat susah. Jadi sebagai dampaknya dari kami 5 bersaudara ini, semua kami ini pernah dititip di keluarga orang lain, keluarga yang lain gitu ya. Saya pernah dititip, kakak saya pernah dititip, semuanya pernah dititip. Bahkan, tapi masih family kan? Masih family, tapi salah satu dari adik saya itu pernah dititip di panti asuhan. Terus apa yang terjadi di kehidupan waktu dititip itu? Ditukar-tukar atau gimana? Iya, pernah beberapa keluarga yang pindah-pindah itu ya. Ya cukup banyak ya peristiwa-peristiwa yang terjadi sih Bu. Cuman yang mungkin saya teringat saat ini yaitu itu kalau saya sekolah itu dari tempat tinggal ke sekolah itu kan cukup jauh ya. Mungkin sekitar 3-4 kilo gitu ya. Itu karena harusnya ada angkot sebetulnya, tapi karena kadang-kadang nggak ada uang jajan juga atau uang sehari-hari, jadi seringkali saya harus jalan kaki begitu ya. Kebanyakan orang sih naik angkot gitu ya. Pernah juga satu kali saya naik angkot gitu dari rumah mau ke sekolah, tapi saya nggak punya uang tuh, naik aja gitu, nekat, dan itu kernetnya meminta ongkosnya gitu, dan saya diam aja gitu pakai muka kasihan gitu, sampai benar-benar kernetnya juga benar kasihan gitu. Ya udah, ini orang nggak punya uang. Tapi saya pikir ya susah ya, jadi orang miskin tuh susah banget gitu. Jadi itu yang saya alami. Mau tahu dong, itu kebadungan apa yang paling badung buat Kak Thohab waktu masa kecil? Saya juga tukang berantem Bu.
Jadi walaupun saya ini dalam ukuran yang normal kan tubuh saya sebenarnya cukup kecil gitu ya. Bahkan saya dipanggil geleng ya. Geleng itu kalau dalam bahasa Indonesia artinya kecil gitu ya. Panggil julukan saya dulu geleng ya. Mungkin itu juga pengaruh nanti ke kepercayaan diri saya gitu ya. Gitu. Nah, tapi walaupun saya kecil, saya itu kalau berantem itu suka pukul orang. Saya suka pakai kayu gitu. Bahkan kadang-kadang saya suka pakai batu atau tanah. Kalau saya kan udah ketahuan tukang berantem. Jadi nanti teman-teman yang lebih gede itu tuh udah kayak pancing-pancing nih. Jadi si ini nanti kita akan adu sini. Ya kita juga punya pride gitu ya, kayak kebanggaan. Ayo nanti pulang sekolah kita berantem gitu. Jadi saya bisa walaupun kecil, ayo saya biasanya kalau udah kalah ya udah sambil kayu saya pukul gitu. Betul, jadi orang biasanya takut sama saya. Karena gitu kan ya? mukul ya. Gak kelihatan sih kata Hop sih. Ini sudah saya nggak percaya kalau kata Hop berani pukul orang. Sudah berbeda. Sudah berbeda yang ya. dulu itu sudah berlalu, Bu. Cita-cita kata Hop apa sih? Aduh, kalau tanya cita-cita sih agak lucu, Bu ya. Iya, ntar saya ketawa lah kalau dia tahu. Tolong jangan ketawa kalau bisa malah gitu. Jadi kalau sekarang cita-citanya udah beda. Tapi waktu kecil itu karena saya anak desa gitu kan, anak kampung, jadi kami itu waktu masih kecil sekali itu kan jarang ke kota. Apalagi ke Jakarta misalnya. Itu kan sebuah mimpi yang besar. Jadi waktu kecil itu saya punya mimpi kepengen jadi super truk. Tujuannya supaya bisa ke Jakarta atau ke kota-kota lain, gitu. Oke, nggak cocok sebenarnya kalau sekarang dibilangin mau jadi supir truk. Iya, karena kan nggak punya gambaran gimana supaya bisa ke kota gitu. Pokoknya misi saya itu di desa ini kayaknya saya nggak cocok gitu. Saya mau keluar dari desa ini, saya harus pergi ke kota lain gitu. Dan terbukti memang akhirnya kan sekarang kemana-mana kan. Tapi itu pokoknya jadi super truk mungkin salah satunya gitu, atau super bis. Karena biar jalan-jalan gitu ya. Biar perlu jalan-jalan jauh ke Jakarta atau kemana, nggak di kampung ini gitu. Tapi berhasil latihan nyetir truk? Enggak. Tapi sampai sekarang itu masih merupakan salah satu resolusi saya. Oh serius? Menyetirkan kontainer yang panjang itu. Tapi sampai sekarang sih istri saya bilang nggak usah lah katanya. Masih penasaran ya? Masih kepengen saya, Bu. Itu nanti one of my dream lah gitu ya. Serius? Saya pengen bawa, tapi tetap masih jadi target, kepengen banget masih gitu kepengen. Ya. Kata Hop sekolah. Dan sampai berapa lama Kata Hop ada sekolah bersama dengan keluarga? Kan 2 tahunan kurang lebih ya. Setelah itu kemana Kata Hop? Iya, jadi singkat ceritanya, Bu ya, kita setelah dari kampung itu, saya itu merantau ke Pulau Batam. Karena dari kampung kami itu, Pulau Batam itu salah satu tujuan favorit sebetulnya untuk merantau. Gitu ya. Dan juga memang itu belum terlalu jauh kan. Dari Sumatera Utara ke Riau itu kan cuma satu provinsi. Kebanyakan orang-orang Sumatera Utara itu banyakan sih nomor 1 pasti ke Jakarta. Tapi kebanyakan juga ke Riau. Salah satunya ke Kepulauan Riau, yaitu Pulau Batam. Dan di Pulau Batam itu saya beruntung bisa bekerja di sebuah tempat yang cukup baik, di sebuah hotel, Ayanov Hotel ya. Sejak saya bekerja itu, disitulah sudah mulai terjadi sedikit perubahan dalam kehidupan saya secara ekonomi. Apa yang dilakukan maksudnya sebagai karyawan hotel itu Kata Hop sebagai apa? Awalnya saya sebagai staff housekeeping. Ya. Kata Hop ini kan dari keluarga Batak ya. Berarti kan maksudnya berarti Kristen dari kecil kah atau ketemu Tuhan di saat udah dewasa kah? Boleh tahu bagaimana Kata Hop ketemu Tuhan? Iya, boleh, Bu. Jadi kalau keluarga kami itu memang mayoritas Kristen. Tapi Kristen seperti pada umumnya lah begitu ya, beribadah seperti biasa. Tapi saya boleh katakan bahwa di Pulau Batam itu, disitulah saya mengalami kalau bahasa kita perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Dan di situ hidup saya banyak diubahkan oleh Tuhan. Gitu ya. Setelah ketemu dengan Tuhan di Pulau Batam itu, di sana juga saya mulai terlibat dalam pelayanan. Awalnya sih diajak aja ikut-ikutan sama teman gitu ya. Ikut-ikutan sama teman yang juga teman satu kerjaan. Diajak ke gereja ini gitu kan, sekali-sekali. Tadinya saya ke gereja yang sana. Terus kesini enak juga gitu, ke gereja yang ini lebih hidup, dan akhirnya ya jadi keenakan juga. Sampai satu hari ada sebuah event, sebuah acara KKR besar yang dilakukan oleh gereja, dan gereja tersebut mencari orang-orang untuk
terlibat dalam pelayanan, ya jadi penari, jadi dancer, jadi apa saja gitu ya. Dan saya di situ menawarkan diri awalnya di situ. Saya lihat teman-teman saya kok banyak yang pelayanan sekolah minggu gitu. Karena saya lihat teman-teman pada di sekolah minggu awal-awalnya ya udahlah kayaknya ini yang cocok nih atau tempat untuk memulai pelayanan ya di sekolah minggu lah begitu. Akhirnya masuklah di sekolah minggu, lalu lama-lama betah, sampai sekarang. Oh gitu ya. Iya. Oh, jadi enjoy lah ya ceritanya ya. Betul Bu. Oke. Kak Tohab ada nggak sih kayak kan kemarin itu kan sempat, maksudnya secara perekonomian itu ya dalam kehidupan itu kan ya kurang lah ya, ada kekurangan yang tadi katanya miskin tuh susah ya gitu, susah ya jadi miskin gitu kan intinya gitu kan. Nah masa-masa itu maksudnya ada nggak hal yang membuat Kak Tohab tuh jadi minder dengan kondisi itu sehingga Kak Tohab sampai yang tadi memilih untuk merantau jadinya? Apakah itu menjadi salah satu penyebab atau cuman penyebab Kak Tohab itu merantau itu karena memang mau mengubah nasib, terus kesannya ya mungkin di sana nasibnya jadi lebih baik gitu? Iya pasti Bu ya. Keadaan miskin, keadaan kurang itu sangat membuat saya jadi tidak percaya diri gitu ya. Jadi dampaknya itu sebetulnya tidak singkat gitu ya, cukup panjang gitu. Bahkan sampai sudah pelayanan pun, sudah bekerja pun, dampak dari kesusahan masa lalu itu sangat besar gitu ya. Jadi misalnya kalau saya awal-awal itu ya, kalau sekarang sudah jauh lebih baik. Kalau diminta untuk berbicara di depan 3-4 orang aja itu saya bisa bergetar dan bisa berhenti, nggak bisa ngomong gitu. Padahal secara natural saya ini seorang sanguin gitu ya, seorang yang ramai bicara. Kalau lagi berteman bisa ramai bicara, tapi kalau disuruh ngomong depan orang, cerita itu nggak bisa gitu. Nah belakangan setelah saya pelajari itu adalah dampak dari hal-hal yang terjadi masa lalu itu, sehingga sampai saat ini ya kalau sekarang sih sudah banyak dipulihkan. Itu namanya rasa inferiornya itu sangat besar. Oke. Gitu. Mau tahu dong ceritanya? Kayaknya ketemu Kak Eni ada atau calon istri itu kayaknya di Batam ya? Betul sekali. Ceritanya bagaimana? Tahu. Iya betul Bu. Jadi tadi saya cerita bahwa awal-awal saya terlibat pelayanan itu kan jadi penari-penari begitu ya. Jadi ternyata istri saya juga di situ jadi penari beneran. Cuman saya mungkin penari latar atau penari apa, saya juga nggak kebayang gitu. Oh berarti pernah ikut dance ya? Berarti ngomongnya. Kayaknya begitu Bu. Oke, keren. Nanti direkrut sama GMCC dancer. Iya tapi itu jauh lah dari situ ya. Oke. Iya. Nah jadi masa-masa persiapan KKR itu, event itu kan sebenarnya cukup intens Bu ya, sekitar 3 bulan gitu. Jadi kami latihan seminggu bisa 3 kali 4 kali ketemu gitu ya. Lalu disitulah mulai berkenalan dari acara itu. Nah kemudian setelah acara itu selesai, mulai kan tadi saya bilang mencari tempat untuk melayani. Masuklah saya di sekolah minggu. Lalu kami udah mulai berkenalan, dan kebetulan juga istri saya waktu itu pacar saya ini Kak Eni namanya. Itu kami sering pergi ke desa-desa di Pulau Batam itu, ke kampung ini bareng-bareng. Gitu selama berbulan-bulan, seminggu bisa 2-3 kali gitu. Jadi mungkin ini sebenarnya cinta lokasi sebetulnya Bu ya. Cinlok. Iya, betul. Dari situlah mula-mula sering ketemu, sering cekcok, tambah lama jadi cocok. Sampai sekarang. Gitu ya. Kak Tohab, nih saya dengar Kak Tohab tuh pernah nyaris kena bom. Itu kejadiannya apa? Dan bomnya di mana? Oh iya Bu, jadi peristiwa itu pada tahun 2000 malam Natal. Itu kita tuh sedang merayakan Natal sebetulnya. Jadi semua cabang-cabang dikumpulin dalam satu gedung, satu tempat. Di mana itu? Di Batam, di Pulau Batam. Ya di sebuah aula yang sangat besar sekali, mungkin yang hadir lebih dari 2.000 orang. Dan malam hari itu sedang berlangsung acara, sedang ada drama, karena malam Natal suka ada drama Bu ya. Dan saya kebetulan salah satu pemain dari drama itu gitu kan ya.
Dan waktu sebelum detik-detik sebelum kejadian itu kan lampu lagi dimatikan karena scene pertama baru saja selesai kira-kira gitu ya, kan suka di black out atau dimatikan gitu ya. Nggak tahu bagaimana tiba-tiba ada bunyi dung, itu suaranya kencang sekali ya. Dan itu sampai 2 kali. Nah, jadi ini ternyata belakangan kan kita tahu itu bom ya Bu ya. Itu bom memang posisinya tidak di tengah-tengah jemaat. Jadi seperti di pinggir gitu ya. Ada semacam partisi yang di balik partisi ini dia dipasangnya. Tapi saya kan karena berdiri di dekat situ, saya posisinya itu lagi berdiri Bu, nunggu giliran mau main drama kan. Jadi saya lihat betul kejadian itu. Nah, begitu bomnya itu meledak, itu orang-orang seperti kayak dilempar gitu dari sisi langsung semuanya ke sisi sana. Itu ada ratusan orang kan orang itu, tapi tidak ada yang luka parah, luka kecil jiwa aja gitu. Itu sampai 2 ledakan bomnya pada malam hari itu. Nah, singkat ceritanya malam hari itu terjadi semacam chaos lah ya, tapi puji Tuhan tidak ada yang korban jiwa yang meninggal gitu. Sampai besok paginya itu kan kita pengerja-pengerja datang lagi ke tempat yang sama Bu ya, untuk lihat. Dan ternyata ditemukan tuh begitu banyak sendal yang ketinggalan, sepatu, tas. Nah, pada waktu kita lagi ngumpulin barang ini, salah satu dari teman kita itu menemukan sebuah tas yang cukup berat, dan itu ada kabelnya gitu ya. Lalu dia berkata, "Oh, ada bom," gitu. Bom yang memang bom gitu ya. Jadi dia ambil itu bom, dia dibawa, dipeluk gitu sampai berdoa ya, pakai bahasa Roy, dia pergi ke parkiran. Dan belakangan itu memang bom oleh kepolisian, ketika kepolisian datang itu diledakkan di lapangan, dan bomnya itu sangat-sangat besar, dahsyat. Dan ternyata posisi bom itu sebenarnya ada di tengah-tengah jemaat sebetulnya. Jadi kalau misalnya bom ini meledak pada waktu malam itu, pasti banyak korban jiwa. Tapi kan sempat meledak 2 katanya. Iya, betul. Jadi ada 3 dong total. Ada 3. Yang satu itu yang besar, tidak meledak, dan itu ada di tengah-tengah jemaat, karena kan ditumpuk-tumpukan dari tas-tasnya jemaat itu. Tanpa diketahui itu siapa yang taruh Ya itu teror kan waktu itu kan. Iya. Ya. Dan saya rasa sih saya cukup dekat Bu dari titik bomnya itu, cukup dekat, mungkin hanya 5-6 meter ya, nggak sampai mungkin ya. Ya puji Tuhan ya, berarti memang dipelihara Tuhan ya, dilindungin ya. Betul. Kak Tohab melihat itu dan merenungi gitu ya dengan adanya itu, dan Kak Tohab masih hidup dan tidak sampai kena dari bom itu. Apa yang Kak Tohab dapati? Iya Bu, pertama-tama belakangan inilah ya saya menyadari bahwa harusnya waktu itu mungkin saya sudah mati kali ya, gitu ya. Tetapi kenyataannya masih ada sampai saat ini gitu ya. Jadi setelah peristiwa itu, wah berarti kita berpikir masih diberikan kesempatan untuk hidup. Nah, mungkin itu juga salah satu alasan yang kuat kenapa saya dari sejak saat itu sampai hari ini masih tetap setia melayani Tuhan dan menggunakan seluruh hidup saya untuk kemuliaan Tuhan. Karena sudah diberikan kesempatan hidup oleh Tuhan dengan terluput dari peristiwa bom tersebut. Amin. Jadi lebih menghargai hidup lah ya, karena Tuhan kasih kesempatan dan diluputkan dari bom. Jadi menurut saya sih, kalau kita lihat perjalanan hidup kita, berkaca dari pengalaman saya Bu ya, sepertinya hidup kita itu terjadi sepertinya alami gitu ya. Kayak ya udahlah, memang saya habis dari sini ini kayaknya alami gitu. Tapi buat saya secara pribadi, saya nggak tahu itu berlaku pada semua orang atau tidak, tapi bagi saya itulah sebuah puzzle daripada Tuhan sebetulnya. Dan saya terus terang sekarang ini tidak pernah menyesal dengan semua kejadian-kejadian itu, karena itu kan seperti mungkin kisah Yusuf aja gitu ya, dia harus mengalami dibuang ke sumur lalu dijual lagi. Jadi saya juga ngalamin kayak gitu, kesusahan yang satu, kesusahan yang lain lagi. Tapi sampai akhirnya sekarang terdampar di Jakarta, di GMCC gitu bersama dengan Ibu. Dan saya lihat sih semuanya itu rencana Tuhan. Kalau kita bisa pakai bahasa itu ya. Jadi Tuhan membimbing langkah-langkah kita tanpa kita sadari gitu ya. Walaupun saya percaya juga bahwa di dalam kasih karunia itu
kita pun sebenarnya ada perannya di situ untuk memilih apa yang Tuhan sudah rencanakan. Oke, Kak Tohab kan sudah menikah tadi dibilang udah 20 tahun ya. Seperti kita tahu dan kita lihat lebih dikit ya. Oke, bersama dengan Kak Eni. Kita tahu Kak Tohab ini memang melayani di divisi anak ya, dan anak-anak remaja juga. Kak Tohab ada nggak sih rasa kerinduan karena ya belum punya anak kan sampai dengan 20 tahun gitu ya? Betul. Pernah menyalahkan Tuhan nggak? Nggak tahu apakah mungkin saya pernah melakukan itu gitu ya, sadar atau tidak sadar. Tapi kalau bertanya-tanya pasti pernah, Bu. Bertanya-tanya kenapa saya tidak punya anak atau kapan saya punya anak. Ini kan peristiwanya kan ataupun periodenya kan sudah 20 tahun ya. Pastinya sih pernah, rasanya sih pernah. Tapi kami ini beruntung atau bersyukur juga dengan istri saya itu, meskipun kami tidak memiliki anak sendiri, tapi kami kan pelayanan di dunia anak-anak gitu ya. Jadi kami anaknya itu banyak sekali, Bu. Itu satu, anak gereja gitu ya. Selain itu anak rohani, iya. Selain itu di keluarga kami juga keponakan kami banyak juga. Iya, salah satu dari kakak saya aja anaknya 5. Ya. Adik saya lagi ada yang 4, ada yang 3. Jadi ponakan saya itu banyak sekali gitu ya. Jadi saya rasa meskipun kami tidak memiliki anak sendiri, tapi karena kami juga pelayanan di dunia anak-anak, keponakan kami juga banyak, tetangga-tetangga juga banyak anak-anak. Dan memang kami juga suka banget dengan anak-anak gitu ya. Jadi saya rasa itu yang menghibur kami oleh Tuhan, itu menjadi penghiburan buat kami. Jadi sebenarnya saya tidak pernah merasa bahwa saya kecewa dengan Tuhan atau saya marah karena tidak diberikan anak kandung sih. Tidak pernah juga misalnya mungkin ada terbesit gitu ya, misalkan seandainya untuk kayak bayi tabung, apakah pernah Kalau bayi tabung sih belum pernah ya. Setahu saya sih mahal, Bu ya, bayi tabungnya. Tapi kalau untuk berobat kami sudah lakukan berkali-kali, bahkan pernah periode sampai 1 tahun gitu ya. Tapi tidak berhasil juga. Kita sudah pergi ke dokter spesialis, treatment juga, ikutin nasihat-nasihat Cikoko juga sudah, semuanya sudah gitu ya. Tapi balik lagi, karena kita ini tinggal di Jakarta, kita bekerja, kita melayani gitu. Jadi waktu itu cepat banget berlalu gitu ya. Tahu-tahu kami sudah menikah 5 tahun. Tahu-tahu kami sudah menikah 10 tahun. Tahu-tahu sekarang kami sudah menikah 20 tahun. Cepet banget, Bu. Jadi akhirnya isu tentang anak ini tidak lagi menjadi sebuah, dalam tanda petik ya, tidak lagi menjadi sebuah isu buat kami sih sebetulnya. Bahkan kalau misalnya ada orang yang suka iseng gitu-gitu ya, percaya ya, beriman ya, pasti nanti Tuhan kasih pada waktunya gitu. Sekarang ini masih ada tuh orang yang seperti itu tuh, yang ya kita tahu sih niatnya menghibur, tapi menurut kita sih ya amin gitu aja sih kita sih. Tapi ya jadilah kehendak Tuhan gitu aja sih. Saya mau minta Kak Tohab kasih pesan untuk para pemirsa yang nonton podcast saya, Kak Tohab. Karena kita di bidang anak, jadi saya pengen bicara kepada orang tua begitu ya. Siap. Oke. Silakan. Ya, baik saudara-saudara, Bapak Ibu, para parents di luar sana, yang pertama jangan pernah menyerah gitu ya. Dan buat Bapak Ibu yang sudah dikaruniai anak-anak oleh Tuhan, terutama yang masih kecil-kecil, yuk jadilah orang tua yang baik, jadilah orang tua yang bertanggung jawab, karena anak-anak itu adalah titipan daripada Tuhan. Jadi kita harus mendidik mereka di dalam takut akan Tuhan. Dan kita bawa mereka, kalau saudara bisa bawa mereka ke gereja, itu merupakan suatu pesan khusus dari kami sebagai guru sekolah minggu gitu ya. Jadi buat orang tua yang sudah dikaruniai anak, saudara bersyukur, beruntung dikaruniai anak, karena ada banyak orang di luaran sana ataupun orang tua seperti kami ini yang kepengen punya anak tetapi belum dikaruniai anak. Jadi saudara harus menjadi orang tua yang bertanggung jawab. Lalu yang kedua, buat pasangan muda ataupun pasangan yang sudah lama menikah namun belum dikaruniai putra atau putri, saya ingin berkata, tetaplah bersabar. Segala sesuatu akan indah pada waktunya. Tetaplah berusaha, tetaplah berobat, tetaplah
treatment gitu ya, tetapi sambil menunggu waktunya Tuhan, Anda juga atau saudara juga bisa mencurahkan kasih sayangnya kepada anak-anak orang lain. Apakah itu keponakan, apakah itu anak-anak tetangga, atau anak-anak di gereja gitu ya. Jadi sambil menunggu Anda dikaruniai oleh Tuhan dengan seorang anak, Anda bisa mencintai anak-anak orang lain. Karena semua anak itu pada dasarnya adalah milik Tuhan. Terima kasih Kak Tohab buat kehadirannya di sini. Sama-sama. Demikian para pemirsa, bahwa ternyata punya anak atau keinginan kita untuk punya anak itu, dan kita mungkin dikaruniai anak itu bukan karena keinginan kita lalu Tuhan memberikan, dan bukan karena kehendak kita, tapi anak itu adalah kehendak Tuhan dan rencana Tuhan. Jadi bagi Bapak Ibu yang sudah melihat atau mendengar kisah dari Kak Tohab hari ini, semoga diberkati dan tetap fokus kepada Tuhan, karena anak-anak itu milik dan haknya Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Bye.